Kesuksesan itu juga tidak melulu tentang banyaknya harta, tidak melulu tentang gadis cantik yang kita punya, ya, atau jabatan tinggi, ataupun uang yang kita miliki. Atiullah wa atiur Rasul. Karena sebagaimana Rasulullah kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita sebagai umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan jasmani rohani sehingga kita mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Salawat selalu bertakkan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Dhukrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan sedikitnya tentang ciri orang sukses menurut pandangan Muslim. Mas, banyak meja. Sana juga. Siapa sih yang di sini yang pengen hidupnya sukses? Saya Acungkan tangan. enggak. Dunia. Saya min akhirat. Di sukses akhirat. Pasti semuanya pengen sukses. Tim sukses. Nah, karena setiap diri manusia pengen yang namanya kesuksesan dalam meraih apapun. Sayangnya perspektif atau sudut pandang kesuksesan ini hanya ditujukan kepada urusan duniawi aja. Dia menduakan urusan ukhrawi, akhiratnya. Padahal Islam selalu mengajarkan bahwasanya dunia itu adalah fata morgana. Ya, hanya sementara. Karena nanti kita akan menghadapi yang namanya hari kiamat. Kesuksesan itu juga tidak melulu tentang banyaknya harta, tidak melulu tentang gadis cantik yang kita punya, ya, atau jabatan tinggi, ataupun uang yang kita miliki. Karena dalam ajaran Islam sendiri, kriteria tentang kesuksesan ialah menggambarkan sebagai orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Makanya selalu kita mengamalkan setiap habis doa itu, gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, wa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang sukses itu yang bagaimana? Orang yang mau dituntun jalannya itu atas bimbingan dari Allah, bukan dari setan. Ya, bukan dari hal-hal selain yang diberitakan oleh Allah.
Karena orang yang beruntung adalah orang yang selalu menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, karena selalu mengerjakan segala kewajibannya dalam setiap luang waktu yang kosong. Kemudian ciri-ciri lainnya dari orang sukses di mata Allah adalah yang pertama, cerdas. Cerdas dalam arti kata mengetahui atau tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Ia hanya melakukan kebajikan dan menjauhi segala larangan. Dalam surat Al-Imran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuh, kalau misalnya orang beruntung itu dijelaskan dalam surat Al-Imran, selalu mengerjakan kepada kebajikan dan menyeru kepada yang ma'ruf. Kalau ada hal-hal yang negatif dari teman-teman kita, waktunya sholat kita ingatkan, hayu sholat, ya, hayya sholat, hayya ala sholat. Ya, kalau kita ada teman selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, kita ikutin. Ya, begitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang menaati Allah dan mengikuti Rasulullah. Ati Allah wa atiur Rasul. Karena sebagaimana Rasulullah kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita sebagai umatnya. Dan menaati Allah adalah hal yang mutlak, karena asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan yang paling tinggi kecuali kekuatan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah peduli terhadap sesama, ya, sesama rekan kerja, sesama teman, sesama sahabat, harus saling peduli. Ya, jangan cuman operator aja yang peduli. Ya, operator aja itu bisa peduli sama operator lain. Ya, XL ke Telkomsel, kemudian Telkomsel ke Asia, ke Axis, mereka aja peduli. Apalagi masa kita sebagai umat, sebagai manusianya tidak peduli. Ya, kita harus lihat orang yang di bawah kita. Jangan melulu lihat ke orang atas terus. Tidak akan bersyukur kita nantinya. Kalau kita lihatnya orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang sedang kesusahan, kita bantu. Ya, makanya jangan meremehkan tindakan yang kita anggap itu sepele. Bisa jadi amalan kita yang berat itu nggak diterima, ternyata kita mengamalkan sesuatu yang kecil itu langsung diterima. Ya, sepele. Nah. Dalam surat Ar-Rum dijelaskan, fa'ati dzatil qurba haqquhu wal miskin wa ibnis sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena sejatinya kita hidup di dunia itu mencari keridhaan dari Allah. Ya, harta numpuk nggak bakal kebawa mati. Ya, buat apa harta banyak kalau sedekahnya tidak ada?
Tuh. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, saya akhiri.